Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lupasnya Parameswari dari kelas 9E nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang awareness terhadap mental health. Nah, mental health sendiri pada umumnya terdapat di semua makhluk hidup dan manusia yang ada di bumi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik kepada terhadap mental health terhadap remaja. Gangguan mental akan sangat rentan terkena terhadap remaja, apalagi untuk seseorang yang baru memasuki masa pubertas dan masih labil. Berdasarkan riset pada tahun 2018 menunjukkan bahwa gangguan mental emosional yang disebabkan oleh depresi dan kecemasan yang berlebihan pada remaja 15 tahun ke atas mencapai 6,1% dari seluruh populasi di Indonesia, yaitu setara dengan separuh dari populasi di Indonesia. Banyak sekali tanda-tanda dari gangguan mental health ini, seperti kesedihan yang berlarut-larut sampai ingin melukai sendiri dan bunuh diri. Gangguan kecemasan akan membuat penderitanya merasa cemas tanpa alasan yang jelas dan membuat mereka gelisah secara terus-menerus dan melakukan hal-hal yang sangat bisa dibilang aneh, seperti menggigit-gigit kuku ataupun menggulung-gulungkan rambut mereka sendiri. Nah, apa sih sebenarnya mental health ini? Mental health dalam artiannya meliputi emosi, cara bersosialisasi, dan psikologi seseorang. Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seseorang dapat terkena gangguan mental, seperti faktor tekanan ekonomi, faktor tekanan pendidikan, dan faktor keluarga. Baru-baru ini, saya melihat banyak sekali anak seusia saya yang masih remaja mengeluh di sosial media bahwa mereka sangat lelah dan merasa membutuhkan pertolongan dari seseorang. Bahkan adik saya yang masih berusia 12 tahun pun juga berkata seperti itu. Namun, respon apa yang keluarga mereka berikan sangatlah tidak mengenakan. Keluarga mereka tidak memberikan mereka kasih sayang, perhatian, ataupun pertolongan yang seharusnya mereka berikan. Tetapi mereka malah menganggap mereka seperti tidak taat terhadap Tuhan dan menyuruh mereka untuk berdoa secara terus-menerus. Sayang sekali, masih banyak orang tua yang kurang mengerti tentang pentingnya mental health ini. Masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa anak umur 12 tahun dan anak remaja tidak bisa mengalami gangguan mental. Padahal efek dari gangguan mental ini sangatlah berpengaruh untuk kehidupan anak-anak. Padahal pasalnya gangguan mental ini bisa membuat anak-anak kehilangan motivasi untuk belajar, kehilangan motivasi untuk melakukan hal yang mereka sukai, bahkan yang terburuk adalah kehilangan motivasi mereka untuk menjalani hidup mereka secara normal. Bayangkan, jika seorang anak remaja yang mimpinya sangat banyak dan masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih mimpi mereka harus terbuang sia-sia dikarenakan perbuatan orang tua yang sama sekali tidak perhatian. Apakah kalian para orang tua ingin membunuh generasi emas di negeri kita? Bagaimana cara mereka belajar jika mereka saja tidak memiliki mental yang kuat? Pemahaman tentang kesehatan mental di Indonesia memanglah cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 91% manusia di Indonesia yang mengalami gangguan mental, hanya 9% dari mereka yang dapat ditangani dengan baik. Hal ini diakibatkan dengan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa orang terkena mental health itu adalah aib dan mereka dianggap gila. Orang juga sulit untuk menyampaikan masalah mereka karena hal ini. Banyak juga orang tua yang masih belum tahu apa itu tanda-tanda dari mental health, dari gangguan mental. Padahal gangguan mental seperti depresi banyak sekali ditemukan di sekitar kita. Nah, karena ini banyak sekali orang-orang yang lebih memilih untuk diam daripada mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah kita
dari gangguan depresi ini, yang pertama adalah kalian harus bicara. Memang saya tadi sempat mengatakan kalau misalnya berbicara tentang perasaan kita kepada orang lain itu susah. Saya sendiri juga mengalaminya. Namun ketika kalian berbicara kepada orang lain tentang perasaan kalian, maka akan semakin mudah bagi kalian untuk mengetahui masalah atau akar dari permasalahan tersebut. Nah, untuk bercerita kepada orang juga tidaklah kepada sembarang orang. Kalian harus berbicara kepada orang yang benar-benar kalian percayai, seperti teman kalian, ataupun keluarga kalian, ataupun saudara kalian. Nah, yang kedua adalah coba berkonsultasi kepada psikolog ataupun psikiater terdekat. Ini sangat membantu sekali daripada kalian mendiagnosa diri kalian sendiri terkena depresi ataupun gangguan mental yang lainnya. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi sudah canggih. Jadi banyak sekali psikolog yang bisa kamu temui secara online. Namun saya menyarankan untuk menemui psikolog secara langsung atau tatap muka karena itu bisa mencegah dari kesalahpahaman. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sepertinya tidaklah benar untuk mengatakan bahwa gangguan mental adalah hal yang sepele dan menyepelekan nasib orang tersebut. Alangkah baiknya jika kita semua menyadari betapa pentingnya kesehatan mental terhadap remaja ataupun semua orang, dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Saya tahu bahwa ini semua membutuhkan waktu yang lama untuk seseorang menyadari betapa pentingnya kesehatan mental dan untuk seseorang mau memberanikan diri untuk membuka perasaannya kepada orang lain. Namun, saya juga yakin bahwa generasi emas Indonesia yang akan datang adalah generasi yang sangat pintar dan seseorang yang sudah lebih maju pikirannya. Jadi saya yakin bahwa akan ada lebih banyak orang yang memahami pentingnya kesehatan mental ini. Sekian dulu pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan Om Santi Santi Om, dan terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih.